saya nerapi beberapa orang dengan kondisi mental health yang parah, dia istiqomah ngejalanin ini bisa jauh lebih baik. Ya, masalahnya tidak berkurang, tapi dia lebih bisa ngendaliin dirinya. Ya, dia bisa ngendaliin emosinya. Masalahnya tetap, Bu. Karena kan masalahnya itu yang di luar kan, entah masalah dari mertua, entah dari ipar, entah dari suami, anak, ya kan orang tua kita sendiri. Itu kan nggak bisa kita apa-apain. Ya, tapi diri kitanya kalau ngeresponnya kitanya lebih kuat, jadi kita nggak gampang sakit. Ya, nanti setelah ini kita larinya ke emosi apa aja, munculnya autoimun apa. Ya, lanjutannya nanti ke sana. Jadi dari yang kita suka pendem-pendem, ya kalau duit dikumpulin kayak ya Bu, emas dikumpulin bisa dijual. Kalau emosi dikumpulin jadi penyakit, ya, jadi penyakit. Nah, jadi ini kita nafas. Nah, kebanyakan dari kita nafasnya itu boros. Jadi nggak cuma energi doang Bu, ya. Jadi saya bukan perpanjangannya Bahlil ya. Ini kita ngomongin boros nafas. Ya, semakin boros nafas, ya, kualitas hidup kita akan berkurang. Ya, gitu. Jadi kenapa dibilang boros? Karena kita nafas nggak jelas. Ya, jadi semakin tenang itu nafasnya tuh benar-benar lambat. Ya coba kalau kita ngeliat orang yang sabar, apalagi kalau yang zaman dulu ya, orang yang belajar ilmu tenaga dalam atau belajar pernafasan itu nafasnya kayak nggak kelihatan. Jadi semakin dia nariknya pelan, jadi nafas itu kuncinya semakin lambat, semakin pelan itu semakin bagus. Karena kita belum pernah lihat ada orang lagi marah-marah nafasnya pelan. Coba deh, Ibu lagi emosi. Nafasnya, ya kan gitu ya. Kadang ngomong enggak aja dia ngos-ngosan terus kan, makanya tarik nafas. Padahal dia juga narik nafas, tapi narik nafasnya nggak benar. Gitu. Jadi latihan Bu, dengan kita semakin banyak latihan nariknya pelan, ya. Tapi kalau nanti Ibu udah mulai latihan, saya minta tolong jangan langsung, oh kata Bu ini semakin lama semakin bagus gitu ya. Sesuai kapasitas Bu. Jadi karena latihan pertama kalau kita nafas sepenuh-penuh kapasitas, terus kita lepas pelan-pelan, kunang-kunang Bu. 1 kunang-kunang, 2 mual. Ya, jadi kalau ada muncul kayak gini, udah berhenti dulu, nafasnya pakai hitungan yang pendek-pendek aja, ya, karena kita tidak pernah memaksimalkan kapasitas paru-paru kita, ya, belum penuh udah dibuang, jadi sekarang gini, orang yang biasa nge-gym, orang yang biasa zumba atau yang biasa aerobik, kalau dia nggak belajar nafas, olahraganya sia-sia Bu, ya, karena kalaupun ada, ya tidak akan maksimal. Tapi kalau dia olahraga Zumba plus dia nafas, ya benar, insya Allah jadi benar. Karena gini, orang kurus itu bukan karena keringet Bu. Jadi jangan yang olahraganya sampai gobios, oh gue keringetan udah kurus nih, alhamdulillah kalorinya kebakar banyak. Enggak Bu, kita masak juga keringetan Bu. Kita gosok juga keringetan, emang kurus? Kurang bagaimana keringetan kita ngeladenin anak kita lari-lari yang masih kecil, ya itu keringetan emang bikin kurus? Enggak. Jadi yang ngebakar kalori, yang mengeluarkan kalori, kelebihan berat badan, kelebihan lemak itu lewat pengeluaran karbon dioksida. Jadi kalau kita nafas, maka kalau kita olahraga, kalau kita belum ngos-ngosan itu yang belum ngebakar. Semakin kita ngos-ngosan, nggak mesti keringetan. Coba orang pilates, itu kan nggak keringetan. Ya, dia tidak ngebakar yang kayak kardio, dia nggak kayak zumba, kan dia cuma peregangan-peregangan, tapi kan kita ngos-ngosan. Nah, dia membakar. Itu cara kerja. Nanti kita akan ngebahas tentang gerakan-gerakan olahraga, insya Allah. Jadi biar gini loh Bu, cara sembuh itu banyak. Ya, soalnya ibu-ibu ini kan banyak yang takut medical check up. Ya kan, pada takut walaupun dapat fasilitas ya, pada ada beberapa yang suaminya mungkin kerja ya kan dapat asuransi, tapi pada takut. Karena takut tahu, ya kalau nggak mau tahu, ya kalau takut dijaga biar tetap sehat, ya kan. Ada orang udah nggak mau minum obat, ya saya banyak nemuin orang yang udah hijrah nggak mau minum obat. Nah kalau memang orang sakit ya kenapa ya? Tapi kan ada yang segitunya hijrah dia udah nggak mau minum obat kimia, tapi nggak dijaga.
Nah sekarang kalau kita udah nggak mau badan kita kemasukan obat kimia, nggak mau dirawat, nggak mau pakai BPJS karena antri, dijaga biar sehat. Nggak ada yang bayar Bu, cara apa olahraga tuh ya, cara sehat ya. Jadi siapa bilang sehat itu mahal? Enggak, sehat itu murah kalau mau. Masalahnya kita malas. Kenapa kita tidak tergerak untuk pengen sehat? Karena sakit itu tidak sekonyong-konyong efeknya. Jadi misalnya dibilangin jangan makan gorengan, jangan makan gorengan. Kan kalau kita pun makan gorengan, reaksinya tuh nggak besok mati, ya. Beda sama sebenarnya kayak sekarang ya, ekonomi semakin sulit misalnya ya. Orang nggak dapat kerja di layoff, itu kita kan panik. Ya kan? Gimana caranya biar dapat kerja? Karena lapar itu seketika. 8 jam nggak dikasih makan, perut lapar, kriuk-kriuk. Tapi kalau ginjal udah rusak, paru-paru rusak, itu kalau fungsinya udah tinggal 30% baru dia ngasih alarm. Baru udah kita panik. Udah telat Bu, udah tinggal 30% kita baru panik. Harusnya dari sekarang gitu loh. Karena kan tubuh kita buatan Allah Bu, bukan made in China. Jadi walaupun ibu tiap hari kasih gorengan, biar dikasih es, rusaknya itu nggak sekonyong-konyong, rusaknya nggak akan seketika gitu. Tapi ya karena kita timbun gitu. Jadi ini sekarang hari ini kita belajar nafas. Insya Allah pertemuan berikutnya saya ajarin tapping. Kalau yang tahu chef, yang tapping. Ya. Nah, itu pertemuan berikutnya ke sana ya, Insya Allah. Makanya Insya Allah ya usahakan kalau lagi pertemuan saya hadir ya. Jadi 3 minggu imannya diisi, 1 minggu perbaiki fisiknya. Karena mau ibadah juga perlu fisik yang sehat Bu. Ibu minta doa dipanjangin umur buat ibadah, tapi sholat aja nggak bisa sujud Bu. Sholatnya duduk, malu deh Bu. Sedih Bu kalau kita manusia di dunia nggak bisa sujud. Ya, jadi sholatnya cuma di kursi, sedih. Ya, seolah-olah kayak sombong banget ya, padahal kan sujud itu kebutuhan kita. Nah, gimana kita mau bisa sujud kalau kitanya nggak sehat? Ya, jadi ibu ngaji, rohaninya dibersihin, diberesin, ilmunya ditambah, fisiknya nggak kuat gimana? Ya, gimana caranya mau puasanya rutin ya, syukur-syukur kita bisa sampai ke tingkatan puasa Daud ya, kalau fisiknya aja setengah mati ya. Jadi sekarang kita belajar nafas. Ibu-ibu pernah merhatiin bayi nggak? Bayi kalau nangis yang naik turun apa? Perutnya apa dadanya? Ayo, perut apa dada? Perut Bu. Perut. Anak kecil kalau nangis ya kan perutnya kempes, dadanya enggak. Karena anak kecil nafasnya masih bernafas perut. Anak kecil itu bahasa medisnya, bahasa resminya itu pernafasan diafragma. Jadi yang naik turun itu perut, bukan dada. Nah makanya kalau kita belajar ilmu pernafasan, misalnya kita entah itu yoga, entah itu pilates, entah itu BEP, itu pasti mereka atau Satria Nusantara, Merpati Putih, itu mereka belajar nafas perut. Karena fitrah kita terlahir itu kita bisa nafas perut, tapi kesininya kita jadi nafas dada. Nah imam-imam masjid itu semua nafasnya panjang itu pakai nafas perut Bu. Nggak pakai nafas ya, kalau coba kori-kori itu nafasnya nafas perut ya gitu ya. Mau tahu caranya nafas perut, pegang Bu begini ya. Nah kalau kita narik nafas perutnya gendut, narik itu gendut kan, kita ngisi udara tapi udaranya dikumpulinnya di perut bukan di dada. Nah karena kita tidak biasa, kita nggak bisa tuh nafas perut pelan-pelan ya, perutnya digendutin, bawahnya udah pengen buru-buru karena tidak terbiasa ya. Tapi syaratnya nafas perut tidak boleh senderan Bu. Jadi entah kita duduk bersila atau duduk seperti ini boleh, tapi jangan nyender ya, atau tiduran, harus tegak atau tiduran. Itu semua pernafasan tidak boleh nyender, mau nafas apapun ya, kuncinya. Jadi nanti kalau mau latihan berdiri tegak boleh, tidur boleh, bersila boleh,
apa namanya, tapi kalau bersila kakinya itu kakinya begini ya, dua-duanya itu nempel ke tanah, jangan ada yang satu ditumpangin. Kan kalau gini nih satu ditumpangin ya, nanti pantatnya miring, nanti begini, nanti skoliosis. Jadi dengan begini dia jejak dua-duanya. Nah kalau kita duduk begitu nggak bisa, sakit, berarti belakangnya udah nggak lurus. Ya, nanti berasa tuh sakitnya di sebelah kiri, di sebelah kanan, ya. Cuma dari nafas aja bisa kelihatan tuh semuanya, ya. Oke, next halaman pertama, ya. Nah, nafas kita seharusnya tuh mengalir dengan anggun seperti sungai ya, seperti ular air yang menyeberangi air dan bukan seperti rangkaian pegunungan terjal atau derap kuda. Menguasai nafas berarti mengendalikan tubuh dan pikiran kita. Setiap kali kita merasa terpecah-pecah dan kesulitan mengendalikan diri dengan berbagai cara, metode mengamati nafas selalu digunakan. Jadi sebelum berobat yang lain, ini dulu. Apalagi orang-orang asma yang nafasnya susah, belajar latihan nafas. Ya, kan makanya bilang gimana caranya? Makanya saya kasih tuh ada aplikasinya gratis, tinggal diikutin ya. Kalau udah kan sekarang ibu-ibu udah belajar, udah dapat ilmunya, udah dapat aplikasinya, saya sudah menyampaikan, kewajiban saya sudah gugur ya. Tinggal ibu kewajibannya mengamalkan apa yang sudah dipelajari ya. Jadi kalau nanti nggak dipelajarin, nanti ada pertanggungjawabannya. Kalau sampai napasnya nggak beres, kan udah punya ilmu napas, kenapa nggak dijalanin? Saya udah gugur ya, tinggal ibu-ibu. Next. Ya. Latihan pernafasan itu apa sih? Ya, latihan pernafasan adalah teknik sederhana untuk membantu Anda rileks, mengurangi stres, meningkatkan fokus atau lebih mudah tertidur, ya. Halaman ini memberikan gambaran umum tentang beberapa latihan pernafasan terbaik dan cara menggunakannya dalam berbagai situasi. Setiap teknik mencakup pola pernafasan yang jelas, instruksi langkah demi langkah, dan panduan animasi yang dapat dilihat ya secara langsung. Ini dari aplikasi Breath Ball ya. Jadi nafas itu memang membuat kita rileks. Jadi kenapa kita tidak bisa tidur? Karena pikiran kita kusut. Iya, kan ada orang yang kenapa sih saya kok nggak bisa tidur? Ada yang kepalanya berisik. Ngomong sendiri terus kan, nggak berhenti-berhenti. Cucian udah belum ya? Besok mau masak apa ya? Iya kemarin itu tuh kita diem tapi kepala kita tuh bising. Itu pengen tidur aja, keingetan cucian lah, keingetan besok ngaji seragamnya tahu-tahu belum disiapin, ya. Udah janjian mau potluck, janji bawa oncom-oncomnya belum dibeli gitu kan. Jadi ada itu pas mau tidur tuh ada aja semua keingetan. Jadi susah banget tidur. Ya, karena apa? Kepalanya penuh, kepalanya bising. Ya, itu kalau yang kebanyakan pikiran. Kalau yang stres, kan dia kalau itu tuh overthinking doang ya, dia overthinking tuh berisik, begitu aja nggak bisa tidur. Apalagi yang kalau diingat tadi gue diomelin, besok deadline, besok presentasi, itu kalau orang-orang yang kerja ya, atau ya besok laporan belum dikerjain, besok saya harus presentasi, besok saya harus segala macam, itu kan berat tekanan. Begitu tekanan ada, ininya pada tegang, ininya pada keras. Makanya orang tuh sering banget ininya tuh kalau sakit kepala kan dia begini-begini nih. Berat banget kepalanya. Ya kan? Dia begini-begini nih rasanya nggak karu-karuan. Tadi pijit-pijit sebentaran enak. Pas kenapa dipijit enak? Karena begitu dipijit dia melentur. Dia rileks, enak. Nah, itu saya sering banget kalau ada orang yang stres, saya pegang sininya itu tegang. Ya. Ya gimana dia nggak begitu tegang, pasti dong aliran darah ke kepala nggak lancar, oksigen ke kepala nggak lancar, ya kan? Jadinya ya segala macam, ya entah dia migrain, entah jadi vertigo, kan perutnya nggak kenapa-napa nih, perutnya nggak kenapa tapi karena pikir ininya tegang, jadi sirkulasi semua segala macam nggak bisa. Makanya kan orang demen banget kalau dipijitin sini. Ya kan, enak banget ya.
Terutama yang tulang-tulang punggung keluarga tuh, ya. Kalau tulang-tulang punggung keluarga di sini sakitnya, ya, gitu. Jadi nanti sakitnya di mana menentukan posisi dia di rumah tangga itu seperti apa, gitu. Kalau sakitnya di tulang belakang, nah berarti dia kurang lebih apa, seperti itu. Jadi sebenarnya dari sakitnya apa, nggak pakai cerita juga udah tahu penyebabnya, gitu, ya. Nah, next, ya. Latihan pernafasan mana yang sebaiknya kita pilih. Nah, jadi kita nanti buka aplikasi itu, nanti ada pilihan kan. Nah, kita fungsinya mau ngapain dulu nih latihan nafas ini ya. Kalau pengen enak tidur, ya semuanya sih sebenarnya buat ngelola emosi sama stres ya. Tapi dominannya, kalau yang pengen tidur enak, 4, 7, 8. Ya. Kalau yang pengen tidur. Terus kalau yang dia stresnya lebih dominan dari nggak bisa tidurnya, itu pakai pernafasan lambat. Namanya slow pace breath. Nggak tahu itu bisa pakai bahasa Indonesia nggak sih? Udah download belum? Oh. Kalau iya ini saya bahasa Indonesia, aslinya bahasa Inggris semua. Kalau saya download sih pakai bahasa Inggris gitu. Terus untuk fokus dan performa pernafasan kotak namanya breath box. Kalau itu kan low pace breath gitu ya. Terus kalau untuk relaksasi mendalam ya, dia butuh relax, semuanya pada tegang, mungkin dia entah habis presentasi atau habis sidang, habis apa itu semuanya masih pada tegang, tapi efeknya masih kebawa sampai pulang nih, sampai malam. Dia belum bisa rilis ya, mungkin tadi sidangnya nggak lancar ya, presentasinya nggak lancar gitu, atau tadi di jalanan habis ribut ya, adu mulut saat meeting atau kayak gimana. Nah, itu pakai yang relaksasi mendalam ya. Tuh, karena itu untuk menenangkan jantung. Jadi dia pernafasan koherensi jantung. Itu juga buat yang orang punya palpitasi yang jantungnya dar 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 dar, dar yang kena kardiomegali, itu kan jantungnya juga seperti itu. Nah, itu pakainya ini pernafasan mendalam ya. Terus kalau orang yang gangguan sama parunya, asma, TBC, ya pokoknya urusannya sama paru-paru, asma, TBC, lagi sedih, lagi kecewa, ya, sedih yang mendalam, sedih yang terus-menerus, dikecewakan terus-menerus, terus yang suaminya galak, mertuanya galak tapi nggak berani ngebalikin, ya, yang anaknya udah nakal banget, tapi kalau kita tegur itu anak ngelawan, terus kita kalau mau kita jawab lagi, terus jadi berantem, malah akhirnya kita diem tapi nggak puas, sakit, ini pakai ini, COPD bahasa Inggrisnya, ya. Next. Nah, ini kita ke teknik 478. Jadi 478 itu narik 4 hitungan, ditahan 7 hitungan, dibuangnya 8 hitungan. Ya. Ini tariknya lewat hidung, buangnya lewat mulut. Ya. Tarik, tahan 7, buang 8. Nah, nanti kan itu ada buangnya tuh melandai. Buangnya itu benar-benar 8, jangan belum 8 udah habis napas kita. Ya, coba Bu. Ibu tarik 4, ya, tarik 1, 2, 3, tarik 1, 2. Jadi narik itu sampai dalam hitungan 4. Jadi saya berhitung, lepas dulu. Nah, saya berhitung, Ibu narik ya. Jadi narik itu selesai di angka 4. Ya. Terus tahan, selesai nahan di angka 7, buang, selesai buang di angka 8. Jadi jangan 5 udah habis napasnya. Berarti kita nggak ngebuangnya kecepatan. Nah, berarti kita boros. Ya, itu yang artinya boros ya. Saya yang hitung ya, ibu-ibu yang nafas, kita coba ya. Kita coba tarik 1, 2, 3, 4. Tahan. Tadi nariknya dari 1 kan? Dari 1 sampai soalnya ada yang baru mulai naik ya. Oke. Oke.
Ya, oke ya. Kita mulai ya, pakai kata mulai ya. Dari habis mulai berhenti narik di angka 4 ya. Terus setelah 4 tahan ya, berhenti nahan saya di angka 7 ya. Terus setelah 7 buang pelan-pelan, berhenti buang di angka 8 ya. Oke. Mulai. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada yang kehabisan nggak sebelum 8? Bisa ya. Jadi seperti itu ya Bu. Kalau misalnya Ibu kehabisan sebelum 8, berarti itu gagal. Kelebihan buang, habisin. Di 8 masih ada, habisin. Karena dia mulai 1 lagi. Ya nanti pas aplikasinya nanti saya kasih tahu. Jadi tapi teorinya itu kan harus dijelasin ya. Jadi nariknya 4 ya. Jadi buang itu benar-benar pelan-pelan. Nah, itu juga nurunin tensi, Bu. Ya, nariknya lebih cepat daripada ngebuangnya. Ya. Itu. Jadi kalau orang mau buang emosi seperti itu, makanya kan apalagi kalau kita astagfirullahaladzim, itu tuh pas jim itu buang ya, astagfirullah cepat ya, jimnya yang panjang kayak gitu. Buangnya lewat mulut ya, yang ini buangnya lewat mulut. Ini masih baru nafas hidung mulut ya, saya belum tambahin teori yang lain lagi ya, sampai ibu-ibu lancar, oke ya. Jadi ini fungsinya, ini kalau misalnya kita nyoba ya, coba dulu di 5 menit Bu. Itu nanti pas kita nyoba di aplikasinya dia bisa 1 menit, 2 menit, 3 menit itu. Coba dulu di 3 menit. Kalau 3 menit udah benar, kita coba sampai tambah lagi 5 menit, 10 menit, 15 menit. Kalau saya kadang saya setting tuh 15 sampai 30 menit ya. Akhirnya saya nggak tahu, tidur udah. Itu sampai pagi itu mati gitu. Tapi kalau saya memang tidak bermasalah sama tidur. Ya, saya memang gampang banget tidur. Jadi kalau dikasih kayak gini enak banget. Gampang banget, lebih gampang lagi. Kenapa? Dengan kita fokus napas, otak kita nggak sibuk lagi, Bu. Nggak lagi mikirin cucian, ya, nggak lagi mikirin kerjaan rumah, nggak mikirin anak, nggak mikirin lagi. Karena kita sibuk fokus ke nafas kita. Jadi kita ke situ dialihkan gitu. Ya, jadi ini ada grafiknya tuh kan ya, 4-nya pendek kan, tahannya panjang, turunnya tuh bener-bener landai. Tapi langsung begitu habis buang, habis 8, langsung 1 lagi. Ya sampai 2 menit, 3 menit, coba dulu. Kalau latihan mau bener apa enggaknya 1 menit dulu. Ya nanti setelah itu nggak apa-apa. Dan kalau bisa tuh ini kapan ada kesempatan, kita coba nafas kayak begini gitu. Jadi kalau saya ya latihan pernafasan nggak punya waktu, kayak saya naik kereta ya, misalnya saya dapat duduk, udah saya langsung duduk, itu saya latihan nafas gitu. Jadi perjalanan kita nggak mau bazir ya, pasang itu di aplikasi, pasang di headset, itu kan ada bunyinya tung tung tung. Jadi saya nggak perlu ngitung, aplikasi yang membantu. Nah hati kita tuh istighfar aja atau sholawatan itu. Jadi udah fisik nafasnya dapet ya, zikirnya dapet, tujuan kita sampai di jalan, nggak sampai stres Bu. Di jalanan orang mau ngapain kayak kita udah nggak peduli ya, isi perjalanan kita dengan hal yang positif gitu ya. Jadi ini 4, 7, 8 bagi yang insomnia ya. Atau kalaupun dia nggak insomnia tapi tidurnya banyak mimpi ya, jadi tidurnya nggak pules ya. Nih teknik pernafasan ini paling sering digunakan di malam hari atau sebelum tidur, terutama ketika pikiran yang berpacu cepat dan ketegangan mental membuat sulit untuk tidur ya. Berguna pada situasi ketika Anda merasa gelisah secara mental di malam hari, terus ketika stres membuat lebih sulit untuk tidur,
Terus sebagai bagian dari rutinitas tidur yang konsisten ya, kalau memang kita nggak ada keluhan tapi setiap mau tidur kita ngelakuin ini, alhamdulillah insya Allah nafas kita, tidur kita jadi semakin berkualitas. Terus saat menginginkan latihan pernafasan sederhana untuk merilekskan tubuh sebelum tidur ya. Jadi misalnya gini, ada orang yang udah rutin nih, dia ikut latihan yoga atau pilates, latihan pernafasan. Nah kita lagi keluar kota, kita atau lagi kemana sampai kita nggak sempat latihan. Nah udah kita pakai ini aja, biar hari kita tuh nggak kosong dari latihan. Karena kalau orang yang sudah biasa latihan, begitu nggak olahraga berapa lama, nggak dilatih lagi, nanti dia dari nol start lagi, berat lagi. Ya. Next. Nah yang kedua ini nafas kotak ya. Jadi nafas kotak itu ditarik, ditahan, dibuang, terus diem lagi, ditahan lagi. Jadi tarik, tahan, buang, tahan, tarik, tahan, buang, tahan, tarik, tahan, buang, tahan. Ya, paham nggak? Jadi tarik 4, tahan 4, buang 4, tahan lagi 4. Kalau tadi nggak tanpa ditahan, habis buang langsung narik lagi. Ya kan? Makanya grafiknya langsung naik tadi kan. Kalau ini kan nggak, dia naik, datar, turun, datar, naik, datar, kotak makanya dia. Ya, hitungannya sama 4, 4, 4, 4. Ya, tarik hidung, buang mulut. Ya, tarik hidung, buang mulut. Ya. Kita coba lagi ya ibu-ibu ya. Saya yang hitung, ibu-ibu pokoknya 1, 2, 3, 4, begitu 4 berarti beralih ya. Mulai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tahan berarti kan ini tarik, tahan, buang, tahan, kan kotak. Ya, tarik, tahan, buang, tahan, tarik, tahan, buang, tahan, tarik, tahan, buang, tahan. Ngos-ngosan ini Bu. Ya, setelah pernafasan. Maksudnya? Habisin. Iya. Jadi ini bikin kita lebih fokus lagi, lebih konsentrasi untuk ngatur nafas itu ditarik dalam 4, dibuang dalam 4. Jadi kita tahu ngebuangnya berapa. Sama kayak kita ngaji antara 4 harokat sama 6 harokat. Ya kan? 6 harokat kan kita harus ngatur dong. Ngatur kapan mau di 6-nya itu kan, atau 4 ya. Jadi antara kita nahan idgham sama bendera itu kan antara 4 sama 6, ini kurang lebih sama. Gitu. Nah, latihannya sebenarnya kalau orang mau latihan nafas terbaik, ngaji pakai tahsinnya yang benar. Itu kan kita dipaksa 1 harokat, 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Itu dipaksa. Makanya kalau yang ngaji yang benar nggak akan bisa cepet-cepet, nggak bisa ngebut. Belibet dia kalau ngebut. Ya. Nah, terus kalau habis ngaji yang benar juga capek Bu, karena kan nafasnya juga kita duduk aja harus yang bener loh. Sekarang kita lagi ngaji deh, coba deh kita lagi ngaji ya, pikiran teralihkan sedikit, ngaco langsung. Ya, cuman ada yang assalamualaikum aja, kita nggak ngejawab, cuman pikiran kita melayang sedikit, harokatnya pasti berubah. Belum lagi kalau hurufnya terbalik. Gitu. Jadi benar-benar butuh fokus. Jadi sebenarnya kalau yang enggak mau belajar pernafasan, dia ngaji tahsin sehari 5 kali. Setiap habis sholat setengah jam, itu sama aja latihan pernafasan. Nanti Bu, ntar sampai ke sana. Ini baru yang basic.
Kalau tarik hidung keluar hidung itu lebih berat lagi. Tapi orang yoga, pilates, pokoknya semua latihan pernapasan itu mau buteyko, LSD itu semuanya keluar masuk hidung. Nanti saya jelasin. Karena kalau di breath ball ini aplikasi nafas gratis, Bu. Ya, jadi yang paling basic. Kalau nanti Ibu yang mau yang kayak gitu, namanya buteyko, Bu. Aplikasinya 1 bulan 1.500.000. Buteyko. Nanti ada pelatihannya 1 kali. Setelah itu kita didampingin 1 bulan. Setelah itu terus-terusan. Udah. Tapi kita harus bayar. Renew-nya itu 750 kalau nggak salah. Jadi yang pertama 1,5, berikutnya per bulannya 750. Gitu. Saya udah ikutin pelatihan-pelatihan itu, makanya saya bisa berbagi yang gratis-gratis dan yang mudah-mudah. Yang mudah aja belum diikutinnya belum tentu, Ibu-ibu. Gitu. Ya, tapi nanti dibahas kok. Di sini nanti saya bahas ya. Kalau begitu nggak boleh kelamaan, Bu. Kita memang itu karena ibu belakangnya udah miring. Jadi okay. Tulang belakangnya udah bermasalah. Jadi yang aman sih duduknya gini ya, Bu. Ya, karena ada masalah. Gini, jangan diginiin. Kalau dinaikin begini, ya harus balance. Misalnya sebelah sini 10 hitungan, yang sebelah kiri udah 10 hitungan. Berarti kalau kayak gitu Bu Yola kudu latihan begini nih, Bu. Nih, latihan begini-begini. Karena udah nggak bisa lurus itu, berarti ya. Jadi abis sholat kita begini nih. Ya, gitu. Jadi makanya kalau orang yoga itu kan begini. Tegak, ya. Kalau nggak bisa tiduran aja, Bu. Baring. Tanpa bantal. Kalaupun boleh bantal tipis aja. Taruhnya di leher bukan di kepala. Yang diganjel lehernya aja. Kayak bantal Cina ya. Maksudnya kan orang Cina atau Korea ya. Tapi kecil aja bantalnya. Kalau nggak bantal peyang anak orok tuh. Nah, kayak gitu. Ya, kalau kuah kan ada orang yang nggak bisa baring tanpa bantal, suka pusing. Kalau bisa tanpa bantal itu jauh lebih bagus. Ya. Kalau duduk kaki itu harus jejak tanah ya, Bu. Nggak boleh ngatung. Kalau duduk, misalnya duduk di kursi, kakinya harus jejak ke tanah. Ini nggak boleh senderan. Jadi biar tegak, terus jangan begini ya. Biar udaranya lancar. Kalau kita begini, udaranya belok-belok nanti. Ya, jadi benar-benar gini. Ya, kalau begini nggak bisa, ya sudah tiduran, ya, atau duduk. Ya, Ibu, Bu Yola terus latihan gini nih, 1, 2, 3, 4, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, itu udah nggak balance berarti. Nanti kegerak-gerakan olahraga ya. Jadi sehatnya sama Bu Hen itu nggak pakai obat. Ya. Aduh. Obat itu kalau kepepet ya pada posisi-posisi tertentu yang memang perlu obat, ya kita pakai obat gitu. Tapi Oke. Nih, pernafasan kotak adalah teknik pernafasan di mana Anda menarik nafas, menahan, mengembus, dan menahan lagi dalam waktu yang sama. Biasanya 4 detik setiap fase. Karena keempat fase pernapasan membentuk ritme persegi, makanya disebut nafas kotak atau nafas persegi. Ya, teknik ini banyak digunakan oleh atlet, terapis, dan personel militer untuk tetap tenang, meningkatkan fokus dan mengatasi stres. Jadi tuh kalau TNI yang pada yang senam-senam itu tuh yang sambil itu nafasnya nafas kotak. Tapi dia pakai perut. Nafasnya nafas perut, nggak dada. Nah, kita kan baru latihan. Ibu jangan langsung ke perut, dada dulu. Nanti kalau dadanya udah pinter, udah bagus, baru kita main ke perut gitu. Ya, bertahap ya. Kecuali di sini ada yang rajin yoga, pilates ya nggak apa-apa. Kalau langsung main perut ya, gitu. Next. Kapan teknik pernapasan dalam kotak?
pernapasan dalam kotak gitu. Pernapasan kotak bermanfaat. Orang sering menggunakannya ketika membutuhkan kendali langsung atas pernapasan dan fokus mereka, terutama dalam situasi bertekanan tinggi ya, saat tampil ya, saat mau presentasi. Pokoknya dia benar-benar butuh fokus, butuh konsentrasi biar nggak ke distract. Ya, jadi tujuannya itu biar mereka tidak teralihkan, jadi fokus. Jadi dia kan fokus sama nafasnya. Orang mau ujian, ya yang pokok lagi benar-benar dibutuhkan konsentrasi tinggi gitu ya. Pesawat pilot mau take off, mau landing, nah dia tuh biasanya pasti mau melahirkan. Oh, melahirkan nggak dia tarik buang kalau melahirkan. Terus di kapan digunainnya? Sebelum pertemuan atau presentasi penting, selama situasi kerja yang penuh tekanan, sebelum kompetisi atau latihan, merasa kewalahan atau cemas, mendapatkan kembali saat fokus atau belajar bekerja. Nih misalnya gini, ibu mau negor anak, ya kan deg-degan tuh ya, ini anak enak gak diajak ngomongnya ya. Itu sambil ngomong tuh sambil praktekin napas ini. Ya, atau kalau kan mau ngomong sama suami lah, mau ngomong sama apalah gitu, intinya tuh kayak gitu tuh napas kotak ya. Belum kan ada orang belum ngomong udah gemeteran duluan, dan belum tuh udah kagak jadi ya. Orang-orang yang nervousan ini tuh butuh banget kayak gini. Makanya latihan nafas ini pelan-pelan. Dari latihan nafas sambil diem, terus coba latihan nafas begini sambil ngomong ya. Sekarang kalau kita lihat coba penyanyi, dia kan sambil nyanyi sambil napas, sambil joget lagi. Itu kan dia nggak mungkin lupa napas kan. Nah berarti kan dia latihan nafas dulu sebelum latihan nyanyi dan latihan ngedance gitu ya. Jadi kayak orang yang zumba itu, apalagi instrukturnya kan ngomong terus kan, mau nggak mau, walaupun cuma ngitung 1, 2, 3, 4, tapi kan dia bersuara lah. Kita yang ngitung doang, yang ngikutin aja nggak fokus, udah ngos-ngosan. Nah instruktur itu sambil bergerak, sambil ngitungin, sambil ngeliatin, berarti kan dia butuh fokus. Mereka pasti latihan nafas dulu ya. Next ya, pernafasan koherens ya, koherensi jantung. Jadi dia tarik 5, buang 5 tanpa ditahan. Kayak orang lahirin. Beda tuh. Nah, itu dipakai saat olahraga, saat kita main dumbbell. Jadi kalau olahraga juga kapan narik, kapan buang itu salah, ototnya bisa cedera, Bu. Ibu kalau misalnya jogging itu enggak pernah enggak ngos-ngosan. Biasa aja, tapi kalau kan makin keluar banyak. Ibu keringetan karena panas, suhu tubuhnya kan panas kan, jadi kita keringetan, tapi kalorinya nggak terbakar, lemaknya nggak terbakar, nggak terbuang. Jadi kalori itu terbuang kalau kita ngos-ngosan. Nah, nanti kalau yang jantungnya sudah semakin sehat, ya jadi misalnya gini, ibu biasa jogging, ya. Biasanya ibu butuh, misalnya saya baru lari 15 menit, saya udah ngos-ngosan, ya. Nanti kalau ibu sudah makin sehat, makin bagus ya, lari sampai setengah jam nggak ngos-ngosan, Bu. Jadi kalau di pondok anak saya itu latihannya juga gitu, ngelihat anak ini fit apa enggak, dia olahraga butuh berapa waktu untuk dia ngos-ngosan, dan dari ngos-ngosan ke normal lagi butuh berapa waktu. Jadi semakin dia lama ngos-ngosannya tapi cepat stabilnya, itu dia udah sehat berarti. Kan saya bilang setrika juga keringetan, ya kita masak juga keringetan, tapi kan nggak bikin kurus. Iya, itu karena kita kepanasan, karena kita bergerak, ya. Nah, keringat itu kan reaksi alam, reaksi tubuh untuk meninggikan suhu. Jadi begitu tubuh kita panas, pori-pori akan membuka lebar, cairan dikeluarin. Makanya kalau kita olahraga nggak bawa air, resiko dehidrasi.
Nah, orang yang sambil lari suka nggak bawa-bawa air, ntar tahu-tahu kliang-kliang, ya itu dia dehidrasi. Karena kan keringetnya keluar, dia nggak masukin lagi. Itu. Jadi kalau lagi olahraga, Bu, air tuh dibawa, ya, minumnya setiap 15 menit cukup 3 teguk. Ya, sebenarnya setiap hari itu kita harusnya kayak gitu. Jadi kalau di pondok anak saya, kajian sekolah itu mereka bawa botol. Setiap 15 menit, mereka minum 3 teguk, taruh. 15 menit minum 3. Itu tidak akan dehidrasi. Dan nggak akan koclak-koclak, Bu. Koclak-koclak kalau minumnya sebotol sekaligus. Resiko dehidrasi, Bu. Gitu, apalagi outdoor. Kalau olahraganya indoor masih mending ya, kadang apa ada AC, nggak panas. Tapi kalau kita outdoor, nggak keringetan aja, tetap kita nguap. Karena kan kena matahari, resiko tinggi itu, Bu. Ntar tahu-tahu stroke, malah tahu-tahu pingsan, ya kan? Stroke itu terjadi karena dehidrasi, Bu. Ya, stroke itu kan kejang ya, itu terjadi itu bukan karena panas, tapi karena dehidrasi atau pecah pembuluh darah. Kalau tidak ada pecah pembuluh darah, berarti tidak akan ada kerusakan, insya Allah ya. Kalau pecah pembuluh darah itu yang akibatnya jadi lumpuh sebelah ya, atau apapun itu, karena ada yang rusak. Tapi kalau dia dehidrasi, tidak ada yang pecah, ya pingsan, Bu. Ya, jadi jangan suka nyepelein ya, dan jangan habis olahraga minum air es. Ya, karena tubuh lagi panas. Langsung disiram yang dingin, jantung berhenti mendadak. Itu yang terjadi sama Ashraf Sinclair dan Haji Mas Said. Ya, dia nggak minum es tapi langsung mandi. Iya, harusnya keringetnya habis dulu, duduk dulu tenang. Kalau bisa mandinya airnya jangan terlalu dingin, airnya rada hangat dulu. Sampai nyesuaiin suhu tubuhnya. Terus kalau tubuhnya masih panas kan kita kalau habis keringetan kita beginiin aja nih, hawa badan kita tuh panas loh. Coba kita dideketin anak kita yang habis main bola. Hawanya panas kan, dia deket kita aja dia karena tubuhnya memang menguap kan, diguyur air es. Kalau kayak saya di puncak kan airnya air dingin. Jangan dulu sampai suhu normal tubuhnya baru dia mandi. Dan jangan minum air es, dan juga jangan minum jus. Habis olahraga jangan minum jus. Ya, jangan minum jus, jangan minum Pocari Sweat, jangan minum hidrokoko, air putih. Ya. Iya, yang begini aja, room temperatur. Gitu. Malah sugar rush. Kalau dapet sih air hangat ya, tapi belum tentu ada. Enaknya sih, makanya kenapa orang pada beli Stanley Coke Cycle, oh salah. Itu kan mereka biar tetap bisa hangat. Gitu. Jadi kalau bisa sih memang air hangat. Jus nggak boleh. Sugar rush, tubuh kita lagi ngebuka, kan gini tujuan kita olahraga agar insulin itu kita kan nggak makan, ya saat dia lapar, jadi insulin itu akan pakai cadangan gula yang ada di tempat-tempat yang tidak seharusnya ya, di perut, di sini. Tetapi kalau kita belum lapar lagi kayak gitu, ibaratnya kan emang kita kan belum lapar ya, nahan lapar dulu deh lagi olahraga. Terus tapi kita kasih jus itu kan kasih gula, ya insulinnya nggak jadi mau pakai yang cadangan, ya udah pakai yang baru lagi. Makanya kenapa saya olahraga tapi kok gula saya nggak turun-turun, tapi kok lemak saya nggak berkurang, karena apa yang dimakan habis olahraga, apa yang diminum habis olahraga, terus nafasnya gimana saat olahraga. Jadi nanti olahraga itu saat kapan, makanya kan dia saat narik, saat buang. Makanya kalau kayak tai chi kan pas tarik nafas kan kita ya kan, dia kapan narik kapan buang, jangan terbalik. Begini narik udah jelas tangannya ngedorong. Nah kalau ngedorong itu berarti kita ngebuang itu. Jeda lah sampai paling nggak suhu tubuhnya udah kembali normal. Ya keringatnya hilang, udah nyaman lah ya gitu, baru. Tapi udah nggak kepengen es kayak gitu. Kan kepengen esnya tuh lagi ngap-ngapan, lagi ngos-ngosan, lagi panas-panasnya.
Kalau keringatnya hilang dipakein kipas angin, hati-hati, resikonya kena angina pectoris. Karena kan anginnya makanya kenapa kalau olahraga itu diusahakan suruh pakai baju yang sesuai buat olahraga. Ya, baju yang buat olahraga itu komposisi katun sama poliesternya itu sesuai untuk olahraga. Jadi dia akan nyerap keringat dan kering. Gitu. Jadi kalau baju olahraga yang bagus kita gobios tuh nggak nyeplak, Bu. Iya, keserap terus udah diserap sama bahannya, terus udah. Makanya terus kenapa kalau olahraga emang disuruh pakainya stretch ya? Ya dia memang biar nggak biar nggak goyang-goyang ya gitu. Ya jadi kalaupun kita mau pakai celana senam, ya kan ada yang lapis gitu ya, sobek ya, sampingnya jadi rok. Tapi celananya tuh yang stretch. Ya, kalau misalnya yang nggak stres pastiin bahannya. Jadi kenapa baju olahraga mahal? Itu ada tujuannya, Bu. Ya, kalau yang harganya 35.000, 103 itu nggak akan nyerimet nggak akan nggak akan nyerap keringat secara maksimal. Mendingan kalau ibu di rumah, ibu pakai celana legging aja. Celana legging sama BH sport toh di rumah ini, jangan di gym ya. Kalau di rumah kayak gitu. Jadi keringat itu keluar, tidak keserap lagi sama tubuh gitu. Ya. Kebanyakan migrain itu biasanya lambungnya panas. Ya, lambungnya panas. Kalau vertigo lambungnya dingin. Biasanya ya, kalau dia migrainnya karena pikiran. Iya, tapi kalau misalnya migrainnya karena sumbatan, kan ada juga yang karena migrainnya yang ke arah kanan itu lebih tidak lancar dibanding yang kiri, makanya dia sakitnya cuma yang sebelah kanan gitu. Saya pernah mengalami migrain, tapi pas tahu kalau rasa tidak head itu nggak boleh nyapu, katanya pori-porinya terbuka saat migrain. Tapi setelah kali nyapunya pas nggak ada gitu istilahnya, sudah berapa kali saya jalan seperti itu, tapi alhamdulillah udah nggak kambuh lagi. Kalau orang dulu itu kan kita lagi head tuh nggak boleh keramas. Ya, karena kondisi orang beda-beda kan, gitu. Jadi memang bisa bikin sakit kepala, gitu. Dan kalau bisa itu sebenarnya sih ya, mandi itu paling telat itu jam 5 sore. Gitu. Tapi kalau kita yang pulang kerja, baru pulang kerjanya aja jam 7, jam 8 malam, gimana nggak mandi kan nggak bisa tidur ya. Tapi kalau kita yang IRT di rumah, usahakan mandi itu sepagi mungkin. Jam 1 pagi itu mandi nggak apa-apa. Di atas jam 12 nggak apa-apa mandi. Di bawah jam 12 itu yang nggak boleh. Jam 10, jam 11 itu tidak disarankan. Tapi kalau udah lewat tengah malam, mandi itu nggak apa-apa. Nah tapi mandi itu nggak boleh lewat maghrib. Ya, secara kesehatan, secara irama sikardian seperti itu. Tuh, jadi resiko gitu. Tapi makanya kalau misalnya kita yang pekerja ya mau mandi malam, mandinya jangan lama-lama. Sekedar bebersih aja. Ya, itu yang penting. Kalau enggak ada namanya mandi fitrah. Mandi fitrah itu mandi cepat saat kita perlu ya. Itu enggak pakai sabunan, enggak pakai apa. Sekedar dibasahin aja. Guyuran doang, udah 2 guyur, 3 guyur udah cukup. Nah, itu saat kalau kita yang nggak tahan dingin, ya mau tahajud, itu mandi fitrah aja, ya cepet itu udah begitu aja. Kalau nggak kuat guyuran ya udah, nggak dari kepala ya udah, itu namanya mandi fitrah. Ya. Oke, next kesana kemari kan kita. Ya. Kapan nafas ya? Oke, itu kita belum coba ya. Tarik, buang, ya. Tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Ya. Kita mulai ya, coba ya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Kurang lebih kayak gitu ya. Ini dengan perut sama dengan dada. Apa? Ini masih dada semua. Masih dada semua. Kalau udah naik levelnya perut. Mau teknik yang manapun enaknya memang perut. Kalau untuk hasil lebih maksimal ya, tapi lancarinnya di dada dulu deh. Kalau mau langsung perut juga nggak apa-apa, tapi ngos-ngosan banget. Ya, kan hidung, mulut nggak boleh kebuka. Nah, kalau mau latihan nafas keluar masuk lewat hidung, ya mulutnya diplester. Pakai mikrofor. Mikrofor tuh yang buat kalau orang infus yang warnanya putih tapi solasi kertas tapi berpori. Yang warnanya biru plastiknya, kertasnya tuh putih benih, putih transparan, itu namanya mikropor. Ya. Nah, terus tidur juga biar nggak ngorok ya, karena tidur itu yang terbaik itu nafas lewat sini. Karena kalau kita tidurnya lewat sini kering. Tenggorokannya kering. Jadi makanya kalau kita ikut latihan LSD atau ikut Buteyko yang sama Govin, yang orang India itu tuh, yang kalau kemana-mana nyeker, nah itu di plester mulutnya. Saya ikut latihan sama dia, sepanjang pelatihan itu mulutnya di plester. Ikut pelatihan sama dia mahal 7 juta. Nah, langsung offline. Kapan latihan pernafasan koheren digunakan ya? Saat stres atau kegelisahan batin, terutama ketika Anda ingin secara aktif mengatur sistem saraf. Ya. Jadi yang sini-sini pada tegang tuh ya, sebelum tidur. Terus saat merasa cemas atau gugup, sebelum percakapan sulit atau situasi menantang, sebagai bagian dari rutinitas relaksasi. Intinya gini, ini kan pelatihan banyak, nanti Ibu yang paling nyaman aja, karena semua tuh ada manfaatnya. Saya mah enakan yang 478. Setiap orang kan nanti beda-beda, karena kan masalah batinnya beda-beda, masalah internalnya beda-beda, kan organnya juga beda-beda. Ada yang jantungnya yang lebih bermasalah, ada yang parunya bermasalah, ada yang dua-duanya bermasalah gitu ya kan. Jadi nanti nggak ada tuh yang dibilang yang terbaik yang mana, tergantung kita yang ngerasain, nggak bisa sama gitu. Ya. Nah, terus ini next teknik pernafasan bibir, ya, bibirnya ngerucut. Jadi ini saat keluarin nafas itu mulutnya dimonyongin kayak orang niup balon, ya, atau niup lilin, kayak bersiul. Jadi ini cocok banget buat orang asma. Asma, TBC, kan orang stroke juga kalau fisioterapi latihannya itu suruh niup. Yang bel palsi yang bengkok, yang udah bengkok-bengkok kan niup dia nggak bisa kan. Kalau lagi latihan kan gini, A, I, U, E, terus kan dia suruh. Terapinya orang stroke rumah sakit begitu, makanya sayang bayar 400-300 ribu cuman begitu-gitu doang. Mendingan di rumah aja sendiri. Iya. Iya, nah kalau sehat nih kita biar awet muda, itu kita tuh yang A, I, U, E, O gitu tuh 10 kali hitungan. Nah terus gini kan, apa-apa kayak orang gila juga sendirian aja. Terus ke kiri, ke kanan. Terus gini. Terus namo aja. Terus ini. Karena orang stroke itu kan ada yang lidahnya, ada yang bibirnya yang nggak bisa gerak gitu. Jadi itu senam muka. Kalau mau sampai kita latihan senam muka juga, hayu, hayu. Itulah enaknya ngisi kajian holistik, bisa kemana-mana Bu, nggak akan ngambil jalur orang, karena holistik memang kesana kemari gitu. Ya, jadi salah satu teknik pernafasan umum
Untuk PPOK, kalau kita nyari di internet itu PPOK susah karena aslinya kan pakai bahasa Inggris COPD, COPD gitu ya. Ini kan aslinya pakai bahasa Inggris semuanya, ini udah ditranslate ke Indonesia ya. Adalah pernafasan bibir mengerucut, sebuah metode yang berfokus pada penghembusan nafas yang lambat dan terkontrol. Seringkali 2 hingga 3 kali lebih lama daripada menghirup. Jadi ngebuangnya lebih lama ya. Hirup udara melalui hidung selama 2-3 detik, hembuskan perlahan selama 4-6 detik melalui bibir yang sedikit mengerucut seolah-olah meniup lilin ya. Jadi ya, semakin lama ngebuangnya semakin bagus. Itu yang namanya nggak boros nafas. Ya. Nggak usah dicoba ya, bisa ya. Next. Kapan ini dipakainya? Saat kita merasa sesak nafas atau kesulitan menghembuskan nafas sepenuhnya. Ini biasanya habis dapat kabar nggak enak. Ya, kalau habis dapat kabar nggak enak tuh kayak nafas berat banget ya. Ya. Saat melakukan aktivitas fisik seperti berjalan kaki atau naik tangga. Ya, jadi kalau lagi naik tangga, bagi yang asma kayak gini, jalan nanjak ya. Saat memulihkan diri setelah beraktivitas. Nah, habis olahraga biar keringatnya cepat berhenti, biar detak jantungnya kembali normal lagi. Kan kalau kita habis latihan inti jadi 100 sekian tuh detak jantungnya. Kan sebelum latihan 80, habis pemanasan di 100, di 90, begitu habis latihan inti kan kita di 120, 140 gitu ya. Biar balik ke 100 lagi pakai ya. Atau saat pendinginan ya, saat mengalami kecemasan atau panik yang berkaitan dengan pernafasan ya, sebagai bagian dari latihan pernafasan harian. Nah, ya, euforia. Kalau lagi jatuh cinta itu dia walaupun napasnya tidak lambat, tapi dia tidak merasakan sesak, Bu. Karena kan dia ada hormon endorfin. Iya, kalau kita lagi sedih kan serotonin sama melatonin yang dominan gitu. Jadi beda hormon. Walaupun nafasnya sama-sama memburu, ya, tapi yang satu memburu dengan kebahagiaan, yang satu memburu dengan kesedihan. Gitu. Iya, jadi karena frekuensinya beda soalnya. Frekuensi dan aura tubuh kita berubah. Gitu. Nah, udah panik dulu, nervous berarti itu Bu. Itu kayak tadi tuh, udah mules tuh, napas kotak aja udah Bu. Kalau enggak nafasnya tadi. Kenapa Bu, saya mau lahiran Pak, saya mau lahiran. Makanya bikin SIM Bu ya, jadi jangan bawa motor tanpa SIM. Tapi polisi tuh tahu aja, tahu mana yang nggak ada SIM, mana yang enggak. Mukanya panik. Anak saya waktu belum punya SIM begitu ya, ngeliat polisi melipir, mendik. Sekarang karena udah punya SIM, polisi juga berani lewat gitu ya. Pak tilang gitu sengaja. Nantangin. Karena gini, orang yang adrenalin, kan ada orang yang butuh adrenalin ya. Itu kan dia ngejar nafas kan gitu ya. Itu orang-orang dengan otak tengah itu dia butuh adrenalin. Setelah dia punya adrenalinnya terpicu, dia baru bisa berpikir terang ya. Itu yang orang dominan otak
belakang, insting ya, otak reptil. Itu dia butuh adrenalin untuk dia mikir. Jadi kenapa anak-anak insting ya masih kecilnya itu bikin emaknya sport jantung ya, dia suka manjet-manjet, dia suka loncat-loncat. Itu biasanya yang kayak gitu kalau bukan anak insting, itu anak sensing biasanya. Kalau dia itu kalau udah kepepet, kalau udah melakukan hal yang ekstrim-ekstrim, dia tuh idenya langsung cer. Itu. Jadi saya dulu ada satu orang insting itu kan gampang ke distract ya. Jadi dia tuh sebenarnya nggak cocok untuk kerjaan kayak yang di pabrik yang rutinitas. Nah, tapi dia Senin sampai Jumat itu dia kan kerja di pabrik udah tertekan. Begitu Sabtu Minggu dia downhill, naik sepeda downhill. Nah, itu dia bisa waras. Nah, kalau dia Sabtu ya dia bisa karena dia kerja bukan di areanya dia. Kan makanya kan hidup itu nggak selamanya adil kan, nggak semua yang ada di kehidupan itu apa yang sesuai sama kita. Tapi kalau kita dapat yang kayak gitu kan gimana? Nah jadi kalau kita tahu kita belahan otak mana, jadi kita tahu cara kita healingnya, cara kita menghadapi buat boosternya itu apa. Nah dia karena dia udah tahu, jadi dia Senin sampai Jumat kerja dengan tekanan nggak apa-apa. Tapi Sabtu Minggu itu dia harus cari adrenalin. Gitu. Begitu adrenalinnya meningkat ya, jadi dia dabung adrenalin buat Senin sampai Jumat. Tapi kalau Sabtu Minggu dia tidak melakukan aktivitas yang memacu adrenalinnya, performa dia di Senin sampai Jumatnya drop. Ketahuan banget. Langsung jadi apa ya, nyebelin deh. Jadi rese. Kita yang jadi partnernya nyebelin banget ya. Saya males banget kalau dia udah Sabtu Minggu nggak bisa keluar, terus Senin partneran sama dia, males banget deh udah rese. Gitu. Mendingan saya menghindar sama dia. Kayak gitu. Kita udah hafal. Ya, oke. Sekarang pernafasan lambat, ya. Pernafasan lambat adalah teknik di mana Anda sengaja memperlambat pernafasan Anda. Jadi nariknya dilambatin, buangnya juga dilambatin. Kalau tadi kan 4, 6. Nah kalau kita bisa tarik dia sampai hitungan 10 apa 8, buangnya juga 10. Jadi benar-benar tariknya lambat, buangnya lambat tapi seimbang. Tarik sama buang sama. Ini benar-benar relaksasi ya kalau ini, pure relaksasi. Kalau di sini gambarnya tariknya 4, buangnya 6. Ya, kalau bagi saya sih 4 tuh terlalu belum lambat. Kalau saya 4 tuh masih terlalu singkat. Ya, masih ada nafas yang belum mau diambil. Ya, jadi belum mentok tuh kapasitas paru-parunya belum dapat kalau 4 hitungan. Jadi sepenuhnya paru-paru kita aja. Ya. Nah, kita nggak tahu. Nah, Ibu coba hitung sepenuhnya kapasitas paru-paru kita di berapa? Angkanya beda-beda. Ya. Mau 8, mau 6, ya, tapi sepenuhnya paru-paru. Ya. Next. Kapan pernapasan lambat bermanfaat? Tuh ya, saat anak nangis tapi kita pengen makan, udah cuek aja ya. Jadi kita makan aja, anak biarin nangis, kita pakai tuh nafas lambat ya. Anak belinggung kan, biar kita kan, aduh gimana pengen makan, anak berisik, ya udah kita makan tuh, sebelum makan tuh coba nafas itu, kita akan fokus, biarin aja itu anak nangis dulu, kita mau makan aja dulu, kita nonton aja dulu ya. Kadang kita butuh me time itu kan. Ya. Kurang lebih sih pemakaiannya tuh semuanya sama ya. Jadi makanya kita pilih mana yang cocok buat kita gitu. Next. Nah, ini tidak yang next ya. Ini tidak ada di tidak ada di aplikasi, tapi saya tambahkan ya. Ini bagus banget buat menstabilkan tekanan darah.
Ya, memaksimalkan fungsi paru, ya. Ini napas bergantian, hidung kanan, hidung kiri. Ini bagus banget. Ya. Ini tangannya begini. Bisa nggak? Jempol, ini telunjuk sama jari tengahnya tekuk. Nah. Susah-susah begini deh, gantian. Pagi nih. Tapi kalau itunya gini. Jadi buang, kalau sini dibuka ntar gantian, ya. Tarik sini, buang sini. Kalau narik sini, buangnya sini. Ya. Hah? Enggak. Dia buat ngebalancein aja. Ya. Kalau mau begitu juga boleh. Ya mau begini juga nggak apa-apa, tapi karena kan jari ini menunjukkan organ, Bu. Ya, jari ini fungsi, satu jari ini mewakilkan organ tertentu, ya, makanya kayak gini. Ya. Ini tensi rendah, tensi ketinggian, kerendahan pakai itu. Dia menstabilkan tensi, bukan menurunkan ya, menstabilkan. Jadi yang rendah jadi naik, yang naik jadi, kan kadang ada orang berbisa nafas sebelah doang. Kita kalau pilek kan mampetnya sebelah-sebelah, nggak mungkin mampet dua-duanya. Ya, ini bagus banget ya. Apalagi udah begini napasnya perut. Ya, tapi ini nggak ada di aplikasi. Seenaknya kita. Ini buat ngedetoks, Bu. Ini awal-awal puyeng, Bu. Puyeng mual. Makanya kerjainnya serius. Enaknya sih pagi kalau yang begini nih. Habis subuh tuh. Habis salat subuh tuh kan. Bangun tidur juga boleh. Ini juga gitu, Bu. Jadi kalau kita tarik sama buang lewat hidung, ini otak kayak dikuras. Dibandingin kita tarik nafas, tarik hidung buang mulut. Karena gini, kalau kita tarik hidung, kan di hidung itu ada bulu-bulu ya. Nah, keluar juga, buang itu juga disaring lagi. Tapi kalau kita buangnya lewat tenggorokan, lewat mulut, ini nggak disaring. Saring. Next, sinyalnya nggak bagus ya. Nah, berikutnya teknik pernafasan perut. Yang tadi yang saya bilang, teknik nafas perut itu biar gampang tangan kita gini. Ya, jadi kita ngerasa. Ya. Jadi pas narik napas nih, ini kan belum nih ya. Pas narik napas ini yang gendut. Yang belum biasa, ini nggak bisa pelan. Jadi kita nariknya susah, ya latihan. Nah bagusnya kalau mau kegel tuh pakai ini, ya. Pas narik itu posisi lubang kemaluan tuh tarik sedot, ya sampai seolah-olah 45 derajat. Tarik. Nah, itu kegel tuh. Buat biar kita nggak inkontinensia urin, kencing nggak cet. Kan ada orang cet. Jadi kita mau wudhu bentar-bentar, aduh bersin lagi, cet gitu kan. Nah kalau kita kegel itu jangan cuma mikirin hubungan seks, Bu, tapi mikirnya ke situ. Ya jadi kita nggak inkontinensia urin. Ada gejala kanker, ya kan? Bersin aja kan, cet. Makanya kalau ibu-ibu tuh kemana-mana kudu pakai panty liner biar nggak perlu buka celana dalam kan saat sholat, tinggal buang panty-nya doang. Nah kalau kita latihan perut, napas perut tadi ya, latihan, Bu. Karena gini, saya belajar napas perut itu
sampai 2 tahun aja nggak beres-beres, ya. Salah lagi ya. Terus gini, harus mikir. Harusnya kalau udah biasa itu kita napas tanpa mikir. Nah, kayak sekarang kan kita mikir, oh ya gue mau napas ya. Enggak, tapi kalau perut kita mikir, oh ya buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik. Jadi sampai kita keluar, kan kita bisa begini ya pelan-pelan nih kalau di dada. Kan bisa, tapi kalau perut belum bisa pasti. Harusnya tuh bisa kayak gitu. Jadi mulutnya ketutup, ininya tetap nafas, yang naik turun cuman ini. Ya. Nah, terus level yang lebih tinggi lagi, ya, sambil nafas perut, lidahnya nekuk. Mingkem tapi. Ya. Bisa kan? Lidahnya nekuk ke atas. Jadi yang namanya lidah nekuk itu fungsinya apa, Bu? Ini kan tubuh manusia ya. Kepala, kaki. Nah, ini kita ada 3 selubung yang ngubungin kita. Ada 3 lapisan. Ya. Ada ether, ada astral, satu lagi apa ya, saya lupa. Nah, kita dilapisin 3 gelembung ini. Semakin kita positive thinking, semakin pikiran kita jernih, ini nggak ada lubangnya, Bu, lapisan ini. Jadi kalau kita sakit, berarti lubang ini ada yang ketembus. Jadi yang namanya apa, virus, bakteri, sihir, ini nembus ini kalau ada lubang. Jadi orang yang imunnya bagus, ininya rapat. Jadi kalau sihir bisa masuk, ya karena imun kita juga lagi enggak. Nah, ya jadi ini tuh ada energinya. Satu lagi apa ya, ether, astral, satu lagi saya lupa. Nah, jadi kalau apa kalau ikutin kajian Aisyah Dahlan itu ada jaraknya. Ether itu berapa meter gitu ya. Nah, astral itu menembus dimensi, makhluk astral kan dibilang tuh. Nah, dia bisa nembus tembok, tapi ada batasan lagi. Nah, kalau yang lapisan terakhir saya lupa ya namanya, itu dia nembus waktu. Jadi dia makanya kita bisa mendoakan yang akan datang, kita bisa minta doa ampunan kan untuk dosa kita yang sebelumnya dan yang akan datang. Gitu. Terus kita bisa mendoakan orang-orang yang udah terdahulu karena doa itu tembus dimensi. Ya. Ya kalau yang serupan berarti itu lubangnya gede. Nah, dengan kita rapet itu kita nutupin. Makanya anak kecil itu saat dia nyusu kan dia ngenyot. Orang dia ngenyot itu kan lidahnya itu rapet jadinya. Makanya kenapa dia anak kecil itu kalau naik pesawat saat nge-take off sama landing kan disuruh ngemut kan. Entah dia suruh nyusu, ngedot atau apapun, yang penting dia saat ngenyot itu lidah itu nempel ke atas. Nah, terapi yang dilakukan Titi Puspa ngobatin penyakitnya itu dia latihan nafas sampai lidahnya juga nekuk terus. Kalau kita ikut kelas yoga dan segala macam yang sudah advance, itu pasti ke situ yang untuk penyembuhan. Jadi sebenarnya kalau kita lagi biasa gitu diam-diam atau mau zikir, itu kita kayak gitu tuh ngerapetin gelembung-gelembung itu biar kita nggak mudah masuk bakteri, virus dan segala macam. Sampai sihir pun nggak bisa masuk. Jadi kenapa sihir bisa masuk? Ya imun kita nggak rapet, ya. Yang ngebolongin apa? Pikiran kita. Biasanya sih saat otaknya sibuk, bising nggak akan rapet. Oke, next. Nah sekarang kita buka aplikasinya yuk, biar nanti bisa latihan.
Ini harus bersih, tidak ada batuk ataupun apa-apa. Kalau kita lagi Ke bawah. ke bawah, Iya, bisa tetap mempercepat kesembuhan. Udah dibuka semua aplikasinya? kalau apa dan kalau Hah? kalau apa dan kalau Mana ya? Iya. Kalau ya. Aha. Iya kalau nggak ada, kalau itu nggak mau. Nah, udah sampai muncul kayak begini. Udah muncul ya, udah muncul kayak gini ya. Ah, udah ada di sampai sini ya. Iya. Ya, nanti terus ada pilihan, ada yang balik ke home yang ada garis 3 sini nih. Ya. Nah, nanti tuh kan ada, kalau kita pilih di garis 3 ini ada pilihannya yang training. Klik training. Ya. Training next ya, Bu. Nah pilihnya nanti saya jadi kan ada training ya. Nah itu kita ada pilihan napasnya, latihannya mau yang mana sesuai yang kita mau ya. Ada mau 478 ya. Jadi kita coba di yang 478 dulu ya ibu-ibu. 478 tuh warnanya abu-abu. Ya. 478 udah. Ya, jadi yang grafiknya kayak gini, itu kayak di papan yang paling kiri. Yang paling kanan. Training, terus kan ada pilihan. Ada panah ke bawah. Itu ada pilihan kan, mau yang mana, ada 478, ada coherence, LPD. Nah, kita dipilih yang diklik yang 478 dulu. Ya, bukan, abu-abu yang paling kanan. Sudah. Dah. Nah, terus kita pilih waktunya. Waktunya semenit aja, jangan lama-lama. Biar kita cepet, biar jangan nyoba yang lain. Kita klik itu ada pilihannya, ya. Bisa gantinya Bu, jadi semenit. Ya, 478. Ya, mau 1 menit 16 ya, 1 lah ya. 1 udah ya? Sudah semua? Kita klik yang apply. Apply. 1 menit aja. Dah? Apply. Ya, bareng-bareng ya. Sudah? Hah? Belum mulai kan? Ntar dulu, sudah semua belum? Biar bareng. Biar nanyanya bareng-bareng. Sudah? Oh, masih belum tuh. Ntar kita udah skip, dia nanya lagi dari 0. Ntar dulu, ini belum kelar tuh belakang. Ibu nggak ada ya? Ibu deketin ke yang ada Bu, biar ntar nggak bingung. Berbagi tuh, yang ibu yang ini 2 nggak ada handphone tuh. Maju aja Bu, deketin. Oh. Bu Yolanya geser ke sana. Nah.
Lumayan Bu, irit 7 juta loh Bu. Pelatihan napas gini mahal Bu. Ya, kalau Ibu nggak manfaatin sayang banget ya. Kalau saya kan nggak ikut kayak gitu bisa berbagi ke orang, alhamdulillah ya. Kalau Ibu kan nggak mungkin ujuk-ujuk ikut pelatihan kayak gitu, tahu juga enggak ada pelatihan kayak gitu kan. Nanti berbagi ke orang lagi Bu ya, biar jadi amal jariah ya. Udah. Tunggu, ini belum. Saya lanjut Bu, saya ingin beliau, Oh. beliau belum dapat aplikasi. Oh, belum download. Oh, lanjut. Oh, belum dapat linknya. Lanjut ya apa-apa ya. Oke, kita pencet start ya. Mulai. Nah, sampai ada emoticon. Nah, ini aplikasi ini kan dia ngerekap. Enaknya kita kerjain ini. Jadi sebelum ngerjain ini emosi kita di mana? Di merah, di kuning, apa di hijau? Ya, sebelumnya apa, nanti setelahnya kita klik lagi ada gitu. Jadi kalau misalnya kita pas mulai ya nggak kenapa-napa, ya udah di hijau boleh, pokoknya sesuai aja ya. Ya, jadi mau pencet ke sini misalnya kalau merah pencet yang merah, misalnya lagi bete banget, stres banget, ya udah merah pokoknya bahaya ya, kuning tengah-tengah lah ya, bahaya enggak, aman juga enggak lah ya gitu. Nah, kalau ini yang saya oke-oke aja, berarti hijau ya. Karena nanti direkam, ini kan buat kita sendiri, nanti kita dapat laporan per minggu. Emosi kita naik turunnya sampai di mana gitu. Kalau kita butuh ya, kalau saya tuh awal-awal karena saya pengen tahu sejauh mana latihan ini mempengaruhi emosi saya kerjain setiap latihan gitu. Satu bulan itu saya sampai total punya 80 jam latihan ini doang gitu ya. Karena kalau saya kan orangnya suka penasaran ya gitu. Jadi karena kalau saya nggak melakukan itu, saya nggak bisa cerita ke ibu-ibu gitu. Jadi kan justru saya bisa sharing karena saya melakukan itu ya. Sudah ya, ini terserah, kalau nggak mau di skip. Tapi kalau bagi saya di skip sayang banget Bu. Karena kan kita pengen tahu mental kita naik turunnya, emosi kita naik turunnya sampai di mana. Toh kita ngerjain ini sendiri nggak ada yang tahu, kan di handphone kita. Ya. Sudah? Terus continue. Kita terserah Ibu emosinya lagi gimana. Ya udah tengah-tengah aja. Kan ini baru training. Kalau nanti training mah jangan 1 menit ya Bu, minimal tuh 15 sampai 30 menit. Ya, kalau lagi ini kan 1 menit kita biar cepet lah. Kalau 15 menit kita sampai asar ntar. Opsional nggak usah. Ya. Terus ini jangan ada yang dipencet-pencet lagi. Ini kan di bawah tuh ada panah. Yang ada biru-biru nih. Nggak usah digeser ke kiri, nggak usah digeser ke kanan, antepin aja. Ya, biarin aja. Langsung continue. Continue langsung mulai ya. Nah, ini ada bunyinya ibu-ibu. Nih. Nih. Udah kayak gini tuh. Jadi pas teng kita tarik, pas teng kita buang, apa teng kita tahan. Jadi kita nggak pakai ngitung. Ya. Ya. Ini kan teng tuh tarik, napas. Dia membesar tuh berarti narik. Terus dia diem kan tuh, tahan berarti. Dia diem tahan. Gak usah kayak ngitung lagi kita. Dah buang. Ngebesar tarik ya. Udah biasa pakai hidung. Udah bagus Bu. Jangan pakai mulut lagi. Jangan Bu. Ibu udah bisa pakai hidung, jangan balik ke mulut lagi. Ya udah. Ini kan buat ibu-ibu yang nggak pernah latihan yoga. Kalau yang udah latihan, jangan Bu, jangan ke dada, jangan ke napas dada lagi, udah pakai perut aja. Udah. Ya. Iya, enak kalau udah biasa lewat hidung aja udah ya. Ini buat yang belum biasa setengah mati Bu. Gitu. Dada sakit.
Ya kan baru Bu. Tapi kalau udah nggak, udah 1 menit kan selesai, udah save nanti sama dia ke record. Nah kalau mau mulai lagi, ya ntar kita mulai training lagi, pencet lagi kayak gitu. Ya jadi dia bunyi tung, dia membesar, tuh selama dia masih bergerak, berarti kita masih tarik nafas. Begitu dia diam, kita diam. Narik pakai hidung, buang pakai mulut. Tapi kalau ibu bisa narik pakai hidung, buang pakai hidung, alhamdulillah. Kalau belum bisa jangan dipaksa. Kunang-kunang. Iya, sok aja kunang-kunang deh. Nanti kalau habis kayak gini ada yang kalau bisa sampai muntah, muntahin aja Bu, nggak apa-apa itu ke detox kok. Ya. Jadi kalau dia membesar, jadi kita tarik. Jadi kita nggak bikin ngitung, karena nggak bisa sambil narik sambil ngitung tuh susah. Ya, jadi kenapa pakai ini? Jadi kita sambil tidur aja nggak usah ngeliatin ini, tinggal dengerin aja. Ya, kita tinggal merem, tahan, buang gitu. Ya, latihan ya. Nanti ngobrol. Kalau udah kesulitan ngobrol sesama ya. Ya, itu tadi yang 478. Yuk sekarang kita coba lagi. Balik lagi ke training. Nanti summary-nya ada di exercise diary. Ya. Nah, ini sekarang kita coba lagi. Tadi kan 478. Dia kan membesar 4, 7 diam, 8 ngecil, ya. Nah, sekarang kita coba yang box breathing. Pernapasan kotak. Skip, itu skip. Nah, terus ke training lagi, ke yang pojokan lagi. Box. 1 menit aja lagi kan kita cuma latihan, Bu. Oh, mau 20 menit ntar di rumah ya masing-masing. Udah? Box ya. Kita start lagi. Nah, start pasti setiap kita start itu ada emosi. Ya, sesuai kondisi kita. Kalau nggak mau skip. Ya. Sudah? Continue ya. Nah. Tuh, dia membesar 4. Diam tuh, begitu teng. Dia, nah. Tuh. Ya. Kalau dia diam, kita diam, jadi nggak narik, nggak ngebuang. Ya, kalau buang ngecil, Bu. Kalau narik itu bolanya membesar. Nah, kayak gini nih narik. Dia membesar. Nah, ini kan dia diam, berarti tahan. Nah, ini ngebuang. Tinggalin aja HP-nya, kan kita dengerin suaranya aja. Jadi sambil tiduran, sambil merem enak. Ambil 15 menit, ambil 30 kan saya bilang, saya mah tahu-tahu subuh aja. Tahu-tahu alarm yang bunyi karena udah keburu tidur. Gak usah, jangan Bu, radiasi malah. Speakernya kencengin aja udah. Jadi kan kita jauhan, jangan di samping banget. Kalau mau tidur ya, tapi kalau kita latihannya siang ya kan kelihatan. Kalau siang sih usahain duduk, Bu. Kalau malam mau tidur ya udah tiduran gitu. Enaknya sih duduk. Ngos-ngosan emang. Capek sama aja kayak kita pilates, kayak yoga, tapi ini cuma napas doang, belum pakai gerakan. Jadi kalau kita mau latihan pilates atau yoga, latihan ini dulu deh, udah pinter baru ntar tinggal tambah gerakannya. Iya, saya tadi bilang sama aja kalau kita baca Quran pakai tahsin, sama kan ada 4 harokat, 2 harokat, 6 harokat. Sama, kurang lebih sama ya. Jadi itu begitu cara bacanya ya, sampai yang latihan yang bawah, yang koheren apa sama, tinggal dipilih. Pokoknya kalau dia membesar berarti narik. Kalau dia diem, kita juga diem.
Ya, kalau dia mengecil berarti buang. Nah, buang kita ngikutin selandainya dia. Jangan dia masih ngelandai, kita udah habis. Berarti kita perbaikin. Kalau awal-awal makanya kita sambil duduk kita liatin. Kalau dia masih ngelandai, kita udah kehabisan, berarti kita ngebuangnya kebanyakan. Itu tanda panahnya kita rubah Sesuai maunya nih yang ini. Nih sesuai emosi kita. Ya, ya. Sebelum sama sesudah pasti ada bedanya. Nggak mungkin nggak ada bedanya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah mentok tapi napasnya masih ada, berarti kita ngebuangnya kurang banyak. Tapi kalau misalnya belum mentok tapi kita kehabisan, kita buangnya keborosan. Jadi itu di situ itu kita belajar mendisiplinkan ngebuangnya itu sesuai hitungan. Nah, yang mana yang kita enak ke badan, nanti dicoba itu kan ada 5. Yang mana yang dicoba terus kita enak, itu dipakai terus-terusan, Bu. Jadi biar nanti kita setiap hari sambil bergerak, napasnya otomatis begitu. Iya. Gitu. Jadi nanti kita setiap saat, kita napasnya entah mau yang 5-5, mau yang 4-4-4, mau 4-7-8, terserah yang mana itu yang enak di badannya masing-masing. Itu. Big. Kan oksigennya maksimal. Oksigen. Udah gitu kan fokus gitu. Iya. Misalnya gini, kita lagi sekolah ya, atau kita lagi ngajar nih ya, anak-anak lagi ngerjain tugas, kita yang mau koreksi kita begini, kita pakai aja. Tapi yang itu enaknya 4-4-4, karena rada ngos-ngosan kalau itu. Agak ngos-ngosan yang 4-4-4 gitu. Jangan 4-7-8, ntar tambah tenang. 4-7-8 tambah tenang kita. 4-4-4 atau yang 5-5. Iya. Itu sugesti, Bu, bukan. Itu sugesti. Itu karena ada orang yang kan nggak semua orang adaptif ya. Jadi ada orang yang kayak di rumah orang nggak bisa buang air besar. Udah mules tapi ditongkrongin nggak bisa. Padahal toilet di rumah juga nggak lebih bagus ya. Tapi di rumah orang tuh nggak bisa keluar. Nah itu sugesti. Nah ya udah coba aja pakai itu. Kalau nggak baca Quran, Bu. Baca Quran pakai baca. Soalnya gini, setahu saya kalau kita murojaah nggak bikin ngantuk, tapi kalau kita pakai buka mushaf itu ngantuk, Bu. Jangan murojaah. Kalau murojaah kan nggak pakai mushaf, tapi kalau kita duduk pakai mushaf itu pasti ngantuk, Bu. Iya, coba aja. Seseger-seger gira nonton drakor, maraton melek begitu baca Quran. Allah, Al-Muluk belum kelar udah nguap, Bu. Al-Muluk cuma berapa sih? Baca Quran gitu. Baca Quran dari mushaf, bener-bener dari mushaf. Antuk kalau dari mushaf tuh. Setan langsung gelayutan di sini nih. Nah Ibu kalau misal masuk ke rumah kosong, ke kamar kosong, itu baca doa nggak? Minimal kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebut-kebutin kan? Gitu. Kalau ke rumah kosong, ke tempat kosong, jangan pernah maka saya mau kata hotel kan kita nggak tahu ya bekas apa. Itu jangan langsung tibrak, Bu. Bacaan dulu, Bu. Ya, minimal bismillahirrahmanirrahim, aujub kalimatil tamah itu tuh wajib dibaca, Bu. Ya. Masuk rumah makan ya, selain Allahumma barik lana, baca aujubi kalimatil tamah ma bismillahirrahmanirrahim dulu. Kalaupun dia pakai pengasihan, pakai iler monyet, iler apa segala macam ya, atau diludahin dulu atau segala macam, nggak efek ke badan kita. Tapi herannya jadi saya kayak jaga itunya nggak usah. Kan balik lagi Bu, belahan otak kita beda-beda. Setiap orang punya frekuensi yang beda-beda. Tingkat keimanan beda. Bisa jadi Ibu ininya nggak rapet, Bu. Kalau nggak rapet susah, Bu. Gangguannya bisa masuk. Tapi kalau rapet kan masuk, nggak akan masuk. Berarti kita punya jin.
kalau kita masuk ke suatu tempat, terus kita ngerasa ini ada penghuninya, berarti di badan kita ada jin turunan. Karena sesama jin yang saling kenal. Iya, makanya saya suka jin saya. Iya. Saya suka ada kayak efek gitu. Ada siapa yang dia pernah ditangkap. Iya, tapi ada feeling ke sana kan gitu ya. Berarti di badan kita ada jin turunan, Bu. Kita pernah loh ngebahas ya. Ya, kita pernah kan ngebahas yang penyakit disebabkan oleh jin, ya kan? Jin-jin pernah gitu. Masa mau diulang lagi materinya gitu. Saya belum pernah. Saya baru pulang ke kampung itu saya ada jin. Ya bagaimana Bu? Doa aja, Bu. Soal gini, semakin kita meyakini semakin jelas ada. Ya udah dienyahkan aja, justru dienyahkan. Kalau nggak setelin murotal, Bu. Gitu. Saya sih alhamdulillah ya, mau kata setempat angker pun di mana-mana insya Allah masih bisa tidur gitu loh. Walaupun nanti tidurnya mimpi atau gimana, tapi paling enggak, tapi jangan langsung tibra. Pokoknya jangan sampai kita ke tempat baru tuh langsung geletak aja. Karena kan kita nggak tahu siapa yang habis tidur di situ. Makhluk kasar apa makhluk halus. Ya berarti kalau misalnya kamar kosong, ya dibuang dulu lembabnya, Bu. Dibuang dulu hawa-hawa nggak enaknya. Jadi misalnya Ibu datang di rumah itu jam 5 sore. Kan tidurnya nanti malam, itu udah dibukain jendelanya apa segala macem, kalau perlu spraynya diganti, setelin dulu murotal. Kalau syukur-syukur ibunya yang ngaji situ, minimal kalau sanggup baca Al-Baqarah, tapi minimal Al-Masurat, tapi yang kubro, jangan yang sugro. Itu Bu, karena saya ada angka gitu. Apa sih kiriman? Saya pernah nanya itu ke tempatnya nok gitu. Kata suami waktunya saya tidurnya kalau udah ada jadwal, bisa kalau udah jadwalnya kayak siang, saya pegang, saya yang nempel. Nah, tapi bila saya berasa nih, tapi yang lihat orang lain, kelihatan saya wajahnya pucat, tapi saya nggak terasa sakit. Nah, tapi pas kesini-sini, apa ya, bawaannya nggak sakit, tidur, ngantuk, selain berat aja mata. Nah, terus saya baru tahu nih kata suami, mungkin kamu karena terlalu apa sih meyakini supaya sembuh, tapi larinya ke kamu. Nah, saya baca-baca itu, saya kayak ada semacam magnet, saya bilang, saya buang aja deh, ya Allah, saya kirim ke suatu tempat nih misalnya. Apa saya nggak tega juga mau kasih binatang, tapi saya jatuhin ke buang aja. Iya, saya buang terus kayak berasa itu kayak terlempar. Saya juga nggak merasa saya punya apa gitu, nggak ngerti gitu. Itu kayak orang bener-bener jatuh, terus langsung saya sehat kembali kayak wajah. Ibu harus ikrar dulu, Bu. Kalau punya jin kan kita nggak tahu ya punya jin turunan apa enggak. Karena kan gini, jin itu masih ada waktunya ya. Jin itu terjadi karena dua, ya. Kalau kita yang berilmu, menuntut ilmu, ngewirid, berarti itu jin kita. Kita yang dapatnya karena ikhtiar kita, jadi kita dapat jin itu, ya. Nah, terus kalau kita meninggal sebelum kita buang, nah jin itu akan nurun. Jadi orang tua kita yang kalau dia sebelum matinya nggak ngebuang, berarti jinnya akan masuk ke kita, otomatis kita dapat. Karena jin itu setia, nggak akan dia membelot sebelum dibuang. Makanya, dan jin itu didapat bukan hanya dari berilmu, ya, dari yang punya koleksi action figure, diecast, poster. Itu jadi jin saka, jadi jin turunan. Iya, ya yang pasang tahyung, jungkok, soun, mihun. Kita nggak, anak kita. Alhamdulillah. Nah, ya. Jadi gini, kalau zaman dulu orang tua kita kan dia mutih, dia wirid, ya. Mereka ngejaga. Nah, setiap orang yang melakukan sesuatu dengan izin selain Allah, yang masalah niat itu yang tahu kan cuma kita sama Allah ya.
Misalnya gini, ya Allah saya niat belajar ini nggak bukan karena ridhomu, pengen ngobatin orang. Niatnya pengen ngobatin orang kan? Ya, itu jadi zikir. Nggak, ini kan saya ngasih contoh. Ya, seperti itu jin akan masuk karena segala sesuatu itu ada kuncinya. Apa sih namanya? kuncinya. Bukan, bahasanya tuh bukan pawang, apa sih namanya? Kok ya, ya itu yang apa, yang di IG yang dapet itu ituan kita apa namanya, yang ada yang ini duyung apa siapa Ru, apa namanya Ru? Bukan, ituan kita yang pelindung kita apa namanya? Kodam. Ada kodam. Ya, sama. Jadi setiap huruf hijaiyah itu dijaga 2 kodam, 1 malaikat, 1 jin. Salah ngamalin kan ada orang ya. Makanya kalau dulu kenapa setiap amalan itu harus disanatkan, harus diijazahkan. Jadi misalnya nih, saya lagi ngamalin zikir Al-Fatihah 1000 kali. Dari mana lu dapetnya? Ya, jadi kalau dulu tuh diijazahin. Makanya kalau kita ikut tarekat, ya mau tarekat apapun itu, sama gurunya tuh diijazahin berbaiat. Ya saya ijazahkan zikir ini saya dapat dari guru saya. Disebutin itu sampai awalnya itu sampai ke Rasulullah. Nah makanya orang suka tahu-tahu ngamalin salawat nariyah. Kalau niatnya nggak beres, yang masuk tuh jin Bu, walaupun itu bacaan Quran. Jin, setan, jadi bukan malaikat. Jadi kodam, huruf-huruf hijaiyah itu semua ada kodamnya. Gitu. Ya makanya balik kan ada orang baca kan apa kalau bedakan ya biar kelihatan cakep. Nah itu kan saya minta cahaya Nabi Yusuf keteplok. Saya dikasih bedaknya dari Pak Dukun ya gitu kan, ada yang kayak begitu. Kita ngamalin kayak gitu otomatis jin masuk. Kita begitu meninggal kita nggak putus itu ke anak kita Bu. Makanya kenapa kalau saya makanya setiap saat itu saya ikrar mutusin sama setiap habis sholat kita, kalau sholat malam itu kan kalau sholat malam urutannya sholat taubat, habis sholat taubat saya sholat tahajud, sholat hajat, baru terakhir ditutup witir. Nah saat habis sholat taubat itu saya sering nyebutin ikrar itu, saya putus ya. Jadi karena kita nggak tahu apapun yang bukan seharusnya ada di tubuh saya putus keluar dari tubuh saya gitu. Harus diucap. Sekarang gini, nikah itu kan yang bikin halal cuma ijab kabul. Nah itu kita juga harus ijab kabul sama jin gitu. Nah kalau kayak gitu Bu, ibu harus putus gitu. Nah putus tapi harus karena ada orang yang suka sayang. Kan kemampuan itu kan tadinya bisa jadi nggak bisa. Sekarang orang yang punya ilmu kebal emang gampang ngelepas, tadinya dipukulin orang kagak kenapa-napa, atau tadinya kalau dia preman lah ya, orang baru dicolek begini doang ngasih 1 juta apa segala macam, dia nggak perlu pakai ngomong. Itu pada pakai kayak gituan Bu, preman-preman segala macam ya. Lah terus apa bisa dia mau ngebuang? Kan nggak mau ngebuang. Nah makanya kenapa kadang itu bolak-balik sama hati kita juga kan nggak selalu, iman kita kan juga begini Bu. Itu makanya yang namanya sholat taubat dilakukan sesering mungkin, mutusin ikrar itu juga sesering mungkin, karena nggak tahu udah keluar ada lagi yang masuk. Begitu kita ain, ya kan, kita mandang orang, nggak, orang pasang status umroh mulu, pasang status lagi, tahu udah punya duit banyak. Nah. Ya, walaupun dalam hati terlintas itu kan celah, itu kebuka Bu, jin masuk. Itu fungsinya. Jadi bisa dijelaskan pakai sains. Ya, begitu ada amarah, itu tuh rapetnya tuh kalau positif. Jadi kalau orang depresi, ininya tuh kebuka semua tuh, orang depresi, orang suuzon, ya pokoknya semua yang negatif itu ngebuka. Kan kalau orang dulu kan suka megang gitu ya, kalau orang mau buat itu mau kegunaan, bisa masih kandang. Otomatis Bu. Kalau kadang ada tulis gitu nih. Iya, dia minta dimandiin karena kan rutin kan, biasanya kan setiap hari-hari tertentu dimandiin, dikasih kembang, diganti, kan kita dibudakin kan jadinya sama keris kayak gitu. Bisa otomatis, jinnya
jinnya. Jadi entah dia jadi gampang kalau datang ke satu tempat gitu ya, dia ngerasa responsif gitu ya. Karena gini, sesama jin yang bisa melihat, sesama jin yang bisa merasakan, karena kan kita beda dimensi. Jadi kalau kita ada di suatu tempat dan kita bisa peka, berarti badan kita nggak bersih. Gitu. Jadi jangan suka, oh gue dibikin orang, enggak. Ya jangan seujun, lu siapa sampai dibikin orang kaya kagak, cakep enggak, pinter kagak, ya jangan suka seujun. Ya, itu balik lagi entah dari diri. Dan kalau orang tua dulu nggak ada yang kosong justru Bu. Karena orang tua dulu kan lakunya prihatin Bu. Mereka tuh rajin muti, rajin puasa weton, ya kan? Apa dulur sepapa apa sih? Ya gitulah ya, dulur apa kakang kawah adi ari-ari, dulur sepapat kan dia kan suka kayak gitu kan. Kalau orang Jawa itu kan dia kalau puasa itu sehari sebelum hari weton sama sesudah hari weton. Sebelum itu buat buat kakak kita, kakang kawah darah, terus sama ade ari-ari. Kan mereka ngejalanin itu kan nggak ada sanatnya. Nggak ada sanatnya itu. Begitu dia niat kita puasa untuk durur sepapat itu, ya otomatis jin datang. Kita nggak ngelmu. Atau sengaja-ngaja di mana orang Jawa itu kalau ada hajat itu sengaja naruh kopi di pojokan kamar. Nggak, saya sih nggak apa-apa ikutin aja. Ya tetap aja kita ngasih makan itu namanya. Orang dikasih makan ya dia betah. Kagak lah, tapi udah nggak ada rasanya. Kalau kita makan sajen itu udah nggak ada rasanya, anyep, sarinya udah hilang. Kalau ada katanya kalau kita belajar ke warung, kan segini, tiba-tiba jadi ramai. Iya, bisa kayak gitu. Iya berarti mungkin ke atasnya kita dulu punya jinnya jin pengasihan, Iya, saya juga. jin penglaris. Kan kita nggak tahu atas kita pakai apaan. Kakek buyut ya, maksudnya dulu itu kan kita masih bercampur kejawen ya, yang Jawa dengan kejawennya, yang Sunda dengan Sunda wiwitannya. Memang sih tujuannya eling, tapi kan balik lagi, nah, niatnya mau kemana? Makanya sekarang tauhid kita harus dibersihin, sahadat ulang lah. Kadang sahadat kita juga belum tentu benar. Otomatis jadi jangan suka fitnah-fitnah saya disihir, enggak ya gitu ya. Yang pasti ini kita nggak rapet, yang tiga ini nggak rapet. Jadi nggak usah suzon ke sana kemari, introspeksi sama diri kita aja. Cara merapatkannya yaitu macam-macam, mau pakai pernafasan, mau makan yang benar, mau apa ya. Jadi pertemuan berikutnya kita save ya, belajar afirmasi ya. Belajar afirmasi yang gini-gini. Iya, gini ya. Ini sebenarnya titik apa sih yang diketruk-ketruk ini? Nah, ini termasuk dosa apa enggak? Ya. Jadi balik lagi, mau terapi apapun kayak misalnya yoga, kan sebagian mengharapkan yoga. Ya. Kalau orang Tibun Nabawi sebagian besar mengharamkan yoga karena pose-pose yoga itu adalah apa ya, filosofi ya, lambang-lambang kayak pemujaan, apa gerak-gerakan. Nah, kalau kita meyakini, ya kita jadi musyrik. Jadi balik lagi, makanya kalau kita mau yoga, kita mau apa, niatnya dilurusin dulu. Iya, niatnya karena Allah, ya Allah saya mau jaga amanahmu, ya menjaga amanah dikasih badan, biar saat engkau kasih sehat, saya ingin kembali dalam keadaan sehat, gitu. Tapi kalau dia udah pakai dupa, kalau dia pakainya aromaterapi, it's okay. Tapi ada yang kalau yang Ayurveda beneran, yang yoga itu pakai dupa. Iya kan kayak di Bali Hio yang buat sembahyang. Ya. Ya. Biar dibonusin kalau boleh. Boleh. Itu untuk yang lidah saja supaya ini untuk afirmasi ya untuk imun kita dan juga mendetoks supaya tidak ada yang masuk. Kalau boleh kita sedikit lagi menyiapkan. Oke. Latihannya gini, lidah ini ya harus terbalik ya. Taruhnya di sini. Di dalam, di puncak lak-lakan ya, di puncak lak-lakan terus diteken.
Jadi kelipet dia posisinya, tapi lidahnya harus nempel atas, jangan kelipet tapi nggak nempel. Yang sini ya, yang ada itu Otomatis ketekuk, Bu. mau muntah. Mau muntah, Bu, emang mau muntah. Awal-awal mau muntah. Jangan terlalu ke dalam. Kalau masih pengen muntah, jangan terlalu ke dalam, agak ke depan dikit. Kayak mau kan di sini apa ya? Tak ya, tak. Tak kan antara gigi sama gusi ya. Ya, kok ya. Jadi po ya, po zo ya, po zo. Nah, di situ agak dalam dikit. Mingkem. Itu sebenarnya apapun kalau kita ada kesempatan itu tuh kayak gitu. Terutama kalau kita ngerasa lagi bener-bener sakit parah ya, atau kita ngerasa misalnya ya itu tadi Ibu ada di tempat yang kita lewatin kuburan atau apa misalnya kita ada ziarah ke makam mana, rapetin Bu. Karena di tempat ziarah itu yang masuk itu bisa jin, bisa malaikat nggak akan masuk lah, yang masuk pasti jin. Gitu. Itu fungsinya ke situ. Ya, begitu itu sering rapet, ya ditambah positive thinking itu otomatis. Jadi itu 3 itu ada yang hati yang bermain, ada yang fisik, ada yang pikiran. 3 gelembung itu. Bukan. Kalau prana itu kayak yang cakra, yang kayak gitu, ya. Di Islam juga ada sebenarnya kayak gitu, tapi kita nggak fokus ke sana karena kalau kita ngomongin kayak yang cakra, prana, aura itu garis antara kesiriknya tuh sangat tipis. Jadi saya belajar akupuntur VAR itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 sampai 7 itu sistem tubuh ya, VAR saraf, VAR buat mental, VAR buat tulang belakang, organ lah ya, organ sistem ya, sistem pernafasan, sistem saraf, sistem pencernaan. Nah, begitu VAR 8 itu mainnya cakra, saya nggak mau. Iya, gitu. Karena saya takut tergelincir, gitu. Karena saya nggak paham batasannya, harus ada yang dampingin. Gitu. Jadi sama kayak misalnya kita belajar ada Feng Shui Bazi. Bazi, ada aplikasinya itu belajar astronomi ya. Itu juga sama kayak gitu. Jadi jadinya kita kayak bisa ngotak-atik takdir gitu loh. Nah, kalau kita yakin bisa ngerubah takdir dengan cara seperti itu, kan sepertinya kayak kita ya balik lagi deh, tauhidnya diberesin dulu. Kalau tauhidnya belum beres, jangan belajar itu. Ya, belajar tauhid dulu gitu. Jadi hati-hati Ibu kalau ada yang ngajak belajar kayak gini, kayak chef ya, chef itu sebagian ada yang mengharamkan. Yang besok kita tepuk-tepuk, yang kita tapping-tapping, nah makanya gimana caranya kita biar tetap lurus niatnya. Gitu. Hipnoterapi sebagian besar tuh mengharamkan. Kalau praktisi Tibu Nabawi mengharamkan semua hipnoterapi. Gitu. Karena membawa kita ada di gelombang theta di mana kita ada di satu frekuensi sama jin gitu. Saat trance itu kita ada di frekuensinya jin tuh. Jadi saat kita sadar khawatirnya ada yang terbawa gitu. Banyak Bu dipakai buat trauma, terutama. Nah, makanya kalau misalnya dengan pendampingan ya mungkin ada syarat, maksudnya ada kondisi tertentu yang memang mungkin tidak ada alternatif lain pakai itu, mungkin dia traumanya parah banget ya, mungkin pakai itu nggak apa-apa ya karena kan dia bisa nge-delete, bisa dibantu melupakan gitu ya. Tapi kalau yang orangnya nggak kuat ya, orangnya ada di dia habis di save itu ntar habis di hipnoterapi ntar dia jadi cenayang, dia jadi indigo. Semenjak habis diterapi dia jadi mudah merasakan ini gitu. Karena dia pernah masuk ke area itulah gitu, ke dimensi itu gitu. Universe-nya aja beda universe kan. Gitu. Kan kalau medis tidak ada unsur agama kan? Karena kan manfaatnya banyak, ada beberapa yang masalahnya balik lagi ya Bu, orang itu bikin jurnal itu kan sesuai kebutuhan.
Nah, jurnal ini ya siapa yang membuat? Respondennya siapa? Ya, yang membuatnya muslim apa kafir? Nah, gitu. Jadi kita tuh ngerasa segala sesuatu yang udah ada jurnalnya langsung kita percaya. Padahal jurnal ini sekarang gini, apa namanya? Let's say gini deh. Adidas, Nike, ya. Dia mau ngebusin pedal, ya. Sebelum pedal ini ngetop, dia bakar uang dulu dong. Dia bikin jurnal pelatihan olahraga ini, bikin begini, gerakan ini begini. Habis itu dia bikin campaign, itu kan terstruktur. Ya, setelah itu baru tuh dia launching raket pedal, sepatu pedal. Satu nyampe 3 juta. Apa bedanya sama badminton tepak-tepak pakai sendal doang kan bisa? Triplek kita potong jadi. Ya, kenapa harus beli sampai 3 juta kan kayak gitu. Sekarang dulu kita main bola gebok pakai apa sih? Bola jajah plastik dikuel-kuel kan, dikaretin. Ya, kita nepoknya pakai apaan? Apaan aja, kayu apaan aja, gagang sapu kan sehat tuh semua. Nah, jadi makanya masalah ini ada jurnalnya. Iya, siapa yang menerbitkan? Respondennya siapa? Sama kayak tentang buah itu sehat. Ya, Adera udah bilang saya tidak mengkonsumsi buah. Ya, tapi kan kita di otak kita tuh buah itu sehat. Siapa yang bikin jurnal? Pasti tuh orang luar, orang Eropa yang bilang buah itu sehat, yang mereka banyak makan daging. Lah kita di Indonesia itu 1,6 kilo dipukul rata-rata per tahun. Nah itu juga per rata-rata. Kita masih banyak yang makan daging itu kalau korban doang. Dan masih percayanya ibu udah nggak makan daging sekian tahun kolesterol tapi masih nyalahin daging. Saya kemarin baru dapat pasien tuh 35 tahun nggak makan daging tapi dia kolesterol. Lah bu berarti bukan dari daging dong. Ibu udah 35 tahun, dia umurnya 65. Dia dari 30 nggak pernah makan daging sama saya. Ibu masih kolesterol. Lah saya mah mendingan 30 tahun makan daging. Ya kolesterol mah habis makan daging nggak apa-apa daripada udah nggak makan kolesterol juga. Berarti kan ininya nggak dipakai. Ya, oke ya. Nanti kita lanjut lagi ya, insya Allah ya. Nanti setelah itu baru kita ke olahraga ya. Kalau umur panjang ya, dikasih rezeki, dikasih waktu ya, semuanya disehatin biar ketemu lagi ya. Jadi sehat itu murah ya Bu. Kalau mau, masalahnya kita nggak mau sehat ya. Gak mau sehat tapi motivasinya kurang. Ya udah mau ditutup aja jam 11. Amin, amin, amin. Baik, sebelum ini sebelum diakhiri tadi yang bertanya saya bertanya bahwa mana ya anak humanita memang bening juga tidak terlalu ya. Karena kita ada ini ada materi. UPF, UPF, UPF. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.